Shalom saudaraku. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa kita hari ini hidup, dari kita tidak ada menjadi ada, dan itu Allah lah yang mengadakannya dengan menghadirkan seorang pribadi, yaitu diri kita sendiri. Ketika saya merenungkan hal ini, saya mulai berpikir, Tuhan pasti punya agenda. Kenapa Dia menciptakan aku di muka bumi ini? Dan agenda itu seharusnya kita taking serious, atau kita pedulikan dengan serius. Dan sebagai pribadi yang diciptakan oleh Sang Pencipta, seharusnya keakuan agendaku pribadi sudah tidak ada lagi. Itu yang menjadi perenungan saya hari-hari ini, saudaraku. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, dan kita penuh menjadi milik Sang Penebus yang sudah menebus kita. Maka keberhakan kita akan hidup kita sudah tidak ada lagi seharusnya. Karena kita tidak menciptakan hidup ini. Keberadaan kita hidup bukan karena kita mau juga, tetapi Tuhan yang menghendaki kita hidup. Hari ini kita bisa hidup itu karena kemauan dari Tuhan. Saya mau mengajak saudara yang mendengarkan renungan hari ini, kita harus mempersoalkan apa yang Tuhan kehendaki ketika Dia menciptakan kita, saudaraku. Saya merenung akan jawaban akan pertanyaan ini. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup manusia? Ada satu jawaban yang saya temukan. Manusia harus menyukakan hati Tuhan saja. Bagaimana mungkin, Pak, saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Hidupku penuh trouble, hidupku penuh masalah. Saudaraku, kita sebagai manusia, kita harus belajar mengenal siapa diri Allah. Apa yang disukai Allah. Sehingga ketika kita mengenal siapa Allah kita, dan kita merefleksi diri sebagai orang yang menumpang di muka bumi ini, maka engkau dan saya akan terus belajar untuk hidup benar, menempatkan diri secara benar. Karena kita ini hanyalah seorang musafir. Kita menumpang di muka bumi ini. Maka kita akan berusaha, saudaraku, untuk mengerti apa yang diinginkan oleh Sang Pemilik kehidupan ini. Engkau dan saya diciptakan. Engkau dan saya diadakan hari ini hanya untuk urusan Sang Pencipta semata, saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, engkau dan saya tidak boleh punya agenda pribadi. Kita harus tunduk kepada agenda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan, apapun caranya, apapun alasannya, apapun reason yang diungkapkan oleh seorang pemberontak, pemberontak tetaplah pemberontak, tetap salah di mata Allah. Engkau dan saya pastikan bahwa kita bukan pribadi-pribadi yang memberontak kepada kebenaran Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Orang yang berpikir bahwa Allah tidak berhak atas hidupnya, itu terlihat kok dari sikap hidupnya yang mengingini segala sesuatu di muka bumi ini hanya untuk memuaskan dirinya.
dan mereka bersahabat dengan dunia ini. Mereka hari-hari menyakiti hati Tuhan. Mereka bersahabat dengan dunia dan mereka berkhianat kepada Tuhannya. Saudaraku, iblis mengumpan dunia ini untuk kita, anak-anak Tuhan, untuk jauh meninggalkan Tuhan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan menaruh berbagai keinginan di dalam dirinya tanpa memikirkan hati dan perasaan Tuhan, sang pemilik hidupnya. Bahkan tak jarang daripada mereka meminta Tuhan untuk memenuhi segala keinginannya juga. Ironik bukan? Saya mau mengajak saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini, pertanyakan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Adakah hidupmu sudah benar-benar membuat Tuhan tersenyum dengan apa yang kau lakukan, saudaraku? Karena kalau Tuhan mengadakan seseorang, engkau dan saya, menciptakan individu-individu, sejatinya Tuhan ingin memiliki anak yang rela mengabdi kepada Bapa dan bersekutu dengan Bapa di dalam kerelaannya. Bisa saja Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang diprogram seperti robot untuk terus memuliakan Dia, tanpa menciptakan manusia dengan kebebasannya. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Bapa, saudaraku. Bukan itu yang dikehendaki oleh Bapa. Karena Allah ingin setiap kita dengan kerelaan hati mengabdi kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya Adam pertama yang menjadi prototipe manusia yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kenyataannya Adam gagal. Adam jatuh dalam dosa, dan segala keturunannya pun hancur di dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, Sang Mesias, teladan kehidupan kekristenan itu, menunjukkan sebuah legacy yang bisa menjadi teladan kekristenan. Sempurna. Dia melangkah hidupnya dengan ketaatan di dalam mandatnya. Dan dia terus memperkarakan dirinya untuk menyukakan hati Bapanya. Adakah kita sebagai orang percaya yang mengaku anak-anak Allah, kita mau berjuang sempurna seperti Yesus? Kita mau tertatih menangis, jatuh bangun, terus berjuang sampai di titik di mana aku mau memberi yang terbaik untukmu, Bapakku, dan kau suka dengan hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, introspeksi diri kita. Adakah selama ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terus tampil indah di mata Allah? Ataukah kita selama ini hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan? Jangan kau kejar dunia. Jangan kau kejar dunia. Kita seorang musafir di tempat ini. Ketika engkau menambatkan, engkau menancapkan hatimu di dunia ini, engkau akan tertinggal di dunia ini. Dan engkau tidak akan pernah mengalami kekekalan indah bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ayo kita
terus maju, lebih baik lagi dalam Tuhan. Dan senangkan hati Tuhan terus dalam hidup kita. Jadilah anak-anak Allah kebanggaan Tuhan. Doa saya, engkau dan saya mampu day by day membuat Tuhan bangga melihat hidup kita. Sola Gracia, saudaraku, aku mengasihimu. Tuhan memberkati. Haleluya.